Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thaiba Novianti dari kelas TIA angkatan 24 dengan NPM 2024 122 0106. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan kelebihan dan contoh prosesor dari RISC dan SAIS. Lanjut, di sini apa itu RISC dan SAIS? Jadi RISC itu adalah Reduced Instruction Set Computer, yang berarti arsitektur komputer yang dirancang untuk menyederhanakan instruksi individual menggunakan set instruksi kecil dan sangat optimal. Yang tujuan desain dan konsep dari RISC di sini, yang pertama, instruksinya sederhana, berukuran tetap, eksekusi instruksi dalam satu siklus clock, dan ketiga, fokus pada kecepatan dan efisiensi, dan yang keempat, membutuhkan lebih banyak kode mesin. Sedangkan di SAIS atau Complex Instruction Set Computer, yang artinya arsitektur komputer di mana satu instruksi dapat mengeksekusi beberapa operasi tingkat rendah atau multi langkah. Tujuan desain dan konsepnya di sini, yang pertama, set instruksi lebih besar dan kompleks. Yang kedua, mampu banyak operasi per instruksi. Yang ketiga, prioritas pada keserbagunaan dan instruksi tingkat tinggi. Dan yang keempat, yaitu instruksi bervariasi panjang dan multisiklus. Lanjut, penjelasan berikutnya, kompleks instruction set komputer di sini memiliki beberapa karakteristik, kelebihan, kekurangan, serta struktur instruksi kompleksitasnya. Yang pertama yaitu karakteristik utama SAIS, yang meliputi kompleksitas instruksi, yang artinya satu instruksi dapat melakukan banyak operasi tingkat rendah. Yang kedua, ukuran instruksi variabel, yang artinya panjang instruksinya tidak tetap dan menyebabkan decodingnya decoding yang kompleks. Yang ketiga yaitu microcode, yang artinya instruksi kompleks diimplementasikan menggunakan microcode atau sebuah lapisan interpretasi. Yang keempat yaitu manipulasi memori langsung, yang artinya instruksi dapat mengakses dan memanipulasi memori secara langsung. Struktur instruksi dan kompleksitasnya di sini meliputi, yang pertama, instruksi makro, yang artinya menggabungkan beberapa operasi tingkat rendah menjadi satu instruksi. Yang kedua yaitu mode pengalamatan banyak, yang artinya menyediakan fleksibilitas tingkat untuk mengakses data di memori. Yang ketiga yaitu unit control kompleks, yang artinya membutuhkan desain unit control yang rumit untuk menerjemahkan instruksi. Di sini SAIS juga memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya yang meliputi programnya lebih ringkas, yang artinya itu mengurangi jumlah baris kode yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu memorinya efisien, artinya penghematan penggunaan ruang memori program. Yang keempat, kompilator sederhana atau historis, yang artinya memudahkan tugas kompilator. Dan yang keempat, mendukung bahasa tingkat tinggi, yang merupakan instruksinya itu mirip dengan fungsi HLL. Kekurangan dan tantangan SAIS di sini meliputi decoding kompleks, yang artinya proses decoding instruksinya itu sulit dan memakan banyak waktu. Yang kedua yaitu pipelining sulit, yang artinya variasi instruksi menghambat efisiensi pipeline. Yang ketiga yaitu kecepatan clocknya lebih rendah dibandingkan dengan arsitektur RISC. Lanjut, RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Di sini penjelasannya yaitu arsitektur komputer yang menekankan kesederhanaan, efisiensi, dan juga eksekusi yang efisien melalui set instruksi terbatas. RISC di sini juga memiliki beberapa karakteristik kelebihan serta kekurangan juga efisiensi. Yang pertama yaitu karakteristik utamanya, yang meliputi set instruksi terbatas dan sederhana. Yang kedua, panjang instruksi seragam. Yang ketiga, arsitektur load atau store. Jadi instruksi di sini dirancang untuk eksekusi dalam satu siklus clock dan meningkatkan kecepatan pemrosesannya. Kelebihan arsitektur RISC di sini meliputi kompatibilitas compiler HLL yang efisien. Yang kedua, fleksibilitas penggunaan ruang mikroprosesor
Yang ketiga yaitu penggunaan register optimal. Jadi program benchmark sering berjalan lebih cepat pada prosesor RISC dibandingkan dengan size. Kekurangan dan batasan RISC di sini meliputi memerlukan lebih banyak kode mesin untuk tugas. Yang kedua, potensi kompleksitas di level perangkat. Jadi kesederhanaan instruksi berarti suatu operasi kompleks mungkin dipecah menjadi beberapa instruksi RISC. Efisiensi dan jalur pipa atau pipelining. Desain RISC dengan instruksi sederhana dan seragam sangat mendukung efisiensi jalur pipa atau pipeliningnya dan memungkinkan eksekusi instruksi secara paralel. Di sini dan juga di sini memiliki beberapa perbandingan kunci yang meliputi dari set instruksi, desain chip, kinerja, dan daya, serta kompilator pemrograman. Di set instruksi, RISC instruksinya itu lebih sederhana, berukuran tetap, serta eksekusinya satu siklus clock, dan umumnya itu berbasis register. Sedangkan di size instruksinya itu kompleks, ukurannya bervariasi, dan mampu multi operasi atau akses memori dan komputasi. Di desain chip, RISC hardware-nya lebih sederhana dan fokus pada eksekusi cepat, sedangkan desain hardware-nya lebih kompleks daripada RISC dan fokus pada fleksibilitas instruksi. Di kinerja dan daya, RISC itu konsumsi dayanya itu rendah, sedangkan idealnya untuk perangkat idealnya RISC itu digunakan di perangkat mobile atau ARM. Sedangkan di size konsumsi daya lebih tinggi dan umum di desktop atau server. Di kompilator dan pemrograman, RISC itu membutuhkan kompilator yang lebih kompleks untuk mengoptimalkan instruksinya. Sedangkan di size, kompilator cenderung lebih sederhana karena instruksinya itu sudah kompleks daripada RISC. Lanjut contoh prosesor pada aplikasi size dan RISC yang paling populer di sini yaitu di size Intel 86 yang artinya pioner komputasinya personal dan data center, menggerakkan sebagian besar PC, server, dan juga pusat data modern. Di AMD produsen CPU dan GPU, akselerator AI, dan banyak digunakan di pusat data, gaming, dan embedded. Di proses RISC populer ada ARM yang dominannya di perangkat mobile, large sistem embedded juga berkembang di server dan komputasi awan. MIPS dikenal untuk aplikasi beban kerja spesifik seperti otomotif, komunikasi, pertahanan, dan juga industri. Di bawah PC awalnya itu untuk PC kini umum di embedded server IBM dan beberapa konsol game lainnya. Dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan dan beberapa prospek di masa depan. Ringkasan perbandingan utamanya di sini yang pertama performa dan efisien data, yang kedua kompleksitas desain dan manufaktur, yang ketiga skabilitas dan fleksibilitas aplikasi. Dampak pada inovasi teknologi di sini yaitu pertama pendorong AI dan pembelajaran mesin, yang kedua optimalisasi load dan edge computing, yang ketiga peningkatan kemampuan komputasi mobile. Prospek arsitektur prosesor di masa depan kini ada beberapa. Yang pertama akselerator spesifik domain, yang kedua komputasi neuromorfik dan kuantum, dan yang ketiga fokus pada efisiensi energi berkelanjutan. Dari cukup sekian materi yang telah saya jelaskan tadi. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang jelas, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.